Barang siapa yang menyakiti mereka, memusuhi mereka, faqad adzantuhu, maka sungguh adzantuhu bil harb, aku umumkan perang kepadanya. Jadi awas, Imat, jangan main-main sama para wali-walinya Allah. Jangan main-main. Ntar ya ente bakal rasakan sendiri apa yang ente ucapkan. Orang-orang gila dianggap wali. Kiai di kampung, Kiai Muhyiddin gak dihormatin, tapi ada orang gila disangka wali. Orang di YouTube disangka wali, kemana-mana ya orang gila disangka wali. Nih banyak sebagian orang mengaku dirinya orang sufi, bahkan mengaku dirinya adalah orang hakikat, tapi nggak sholat, menggunakan istilah wilayah kewalian dengan cara mugharafatul ma'asi wal munkarat. Dia menjadikan dirinya, aku adalah wali. Jangan pernah percaya dengan orang yang model begitu. Kalaupun dia wali, bukan wali sebagai panutan. Kenapa? Yang harus diikuti adalah nabi dan yang sesuai dengan nabi. Secara zahiriyah, dilihat secara zahiriyah, memang hal-hal yang mereka lakukan itu tidak seperti orang umum, bahkan bisa dibilang nyeleneh, bisa dibilang seperti orang gila kalau ngelihat zahiriyahnya. Akan tetapi para wali-wali majdzub itu mereka memandang orang bukan dengan pandangan zahir, mereka memandang orang dengan pandangan batin. Dan bagi orang-orang yang meyakini mereka adalah orang-orang yang memang batinnya hidup. Wali dibuat mainan, gondrong-gondrongan wali, kuku-kukunya panjang-panjangan wali, nggak sholat wali, buka aurat wali, joget-joget wali. Jangan terlalu Anda terasosiasi dengan itu. Oh itu wali majdzub, oh itu wali majdzub. Wali majdzub antara dia dengan Allah. Tapi kamu cari wali yang bisa membimbing kamu untuk sampai kepada Allah. Sebagaimana ente juga tahu itu, Bu. Nggak mungkin ente nggak tahu. Mana ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Sedangkan Habib Syaikhan itu sudah masyhur kewaliannya. Awas, hati-hati, Allah akan mengumumkan perang kepada siapapun yang memusuhi, menyakiti para wali-wali Allah. Habib Rizik itu Habib wajib kalian cintai. Apalagi beliau waliullah, tinggal modal cinta kok angel men. Tambah modal melu komentar aneh-aneh, hati-hati, double neraka nih. Coba tanya, kuda yang ada nasab sama yang gak ada nasab harganya bagaimana? Saudara, kuda yang gak ada nasab udah gede harganya 15 juta. Tapi kuda yang ada nasab harganya 150 juta, saudara. Kuda aja ada nasabnya, saudara. Nasabnya beda, harganya beda. Pecinta burung, tuh burung-burung juga ada yang punya nasab, saudara. Burung yang punya nasab harganya bisa miliaran. Saudara, yang nggak punya nasab palingan 50.000. Hari ini banyak orang yang ngaku keturunan Nabi, tapi akhlaknya jauh dari akhlak Nabi, betul? Banyak orang yang ngaku keturunan Nabi, tetapi la yandurunal ummata binadaril rahmah, tidak memandang umat binadaril rahmah dengan pandangan kasih sayang. Jenengan kalau mati dikubur cari syafaat siapa? Salatmu, salat ranggenah gaya. Apa zikirmu? Zikir ngelamun gaya. Sedekahmu, sedekah gak ikhlas ria gaya. Amal solehmu, amal soleh gaya. Jadi namanya begal nasab al-kaburi. Ayo sekali lagi semuanya, begal nasab, begal nasab, begal nasab. Siap jaga para habaib, siap jaga ba'alwe. Dia memandang umat bukan sebagai ladang beramal untuk membimbing menuju Allah, tetapi dia melihatnya sebagai ladang bisnis untuk mengeruk keuntungan pribadi untuk diri mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Pas diteliti nasabnya melenceng, bukan keturunan Nabi. Tresno putun jenengan Kanjeng Nabi masuk. Tapi selain Habib Rizik, oh gak sido, metu, gak iso, metu, out. Siap lawan begal nasab, siap lawan pemecah belah umat. Takbir.
nasabnya terputus, tidak nyambung ke kanjeng Nabi secara ilmu nasab, secara ilmu sejarah, secara tes DNA, ternyata bukan keturunan Nabi. Orang-orang yang hari ini paling getol mengaku keturunan Nabi di Indonesia dari klan Ba'alwi, ternyata saya teliti nasabnya sama sekali tidak tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap tegakkan keadilan, siap lawan kezaliman. Kalau ditangkap, jawab yang kompak. Kalau ditangkap, kalau dipanggil Kapolres, kalau dibilang radikal, kalau dibilang ekstremis, kalau difitnah teroris, takbir. Dia ngecat mobil orang segala macam, katanya wali. Lah itu bukan wali, memang orang gila. Hormati ulama, akrimul ulama, fa innahum indallahi kurama. Hormati para ulama karena ulama di sisi Allah dia mulia. Jangan menghormati orang yang zahirnya dia tidak menampakkan syariah. Sehingga kalau orang yang mengatakan kayak si Imat bilang Habib Syekhon, dia nak sebut nama, cuma kita tahu Habib Syekhon coret-coret itu orang gila, itu bodoh. Orang bodoh seperti itu, orang bodoh hatinya gelap, batinnya mati, sehingga dia tidak melihat pakai mata batin kepada Habib Syekhon. Wih, takut dia itu wali Allah, biasa saja. Jangan hina, tetapi jangan muliakan orang yang zahirnya tidak bersendikan syariah. Yang harus dimuliakan siapa, kata Rasulullah? Yang dimuliakan adalah orang yang zahirnya ada syariat. Hatinya gelap, hatinya mati, hatinya kelam, sehingga dia hanya melihat dengan pandangan zahir sini saja, dengan pandangan zahir, pandangan syariat, tanpa memandang pandangan-pandangan batin. Sedangkan kita ini tidak hanya syariat, kita ini tidak hanya ulama ini bukan hanya min ahli dzawahir, tapi ada min ahli bawatin. Para aulia bukan hanya min ahli dzawahir, tapi ada juga aulia min ahli bawatin. Silahkan Anda husnudzon dia jadi wali, tapi bukan untuk diikuti. Begitu seharusnya. Jangan-jangan nanti orang-orang tasawuf justru yabra'un minhu. Mereka adalah orang yang dibenci oleh orang-orang tasawuf, karena orang-orang tasawuf itu adalah orang yang paling jauh dari bermaksiat, orang yang paling senang berbuat taat. Jadi orang yang berkata si Imat ngomong seperti itu kepada Habib Syekhon karena apa? Pemikirannya dangkal, ilmunya sempit, mainnya kurang jauh, taklimnya kurang malam, hatinya gelap. Dohirnya dia kelihatan sholat, dohirnya dia kelihatan puasa, dohirnya dia menjalankan syariat-syariat lainnya. Tetapi orang sekampung orang mengatakan wali, tapi kalau dohirnya tidak menandakan syariah, dia tidak suka sholat, walaupun sekampung itu percaya dia sholatnya di Mekah, kita tidak boleh memuliakan dia. Kenapa? Kalau kita memuliakan dia, maka kita sama saja dengan membuat masyarakat itu semakin meyakini akan kesesatan yang dia perlihatkan. Ya seperti itu. Wahabi Masyiah itu kok kayak kotoran dibelah dua. Makanya Imat itu anak ragu dia itu Wahabi apa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu aja. Cari wali yang bisa membuka hati kamu untuk bisa ma'rifatullah. Cari wali yang bisa mengajak kamu berjalan ila tariqillah, ila sabila, ke jalan yang diridhai oleh Allah. Gimana caranya? Bil a'malis salihah wal istiqam wa mulazamati ta'ah. Dengan selalu melazimi taat dan beramal soleh. Itulah sabilullah, itulah tariq ilallah. Ketika dia tidak sholat, orang menyangkanya dia sholatnya di Mekah. Sholat Jumat kagak ada. Wih, katanya ini kenapa dia tidak sholat Jumat? Dia sholatnya di Mekah. Sholat di Mekah mah bu, kalau di sini Jumat, di Mekah baru jam 8 pagi. Masa iya dia sholat Jumat jam 8 pagi di Mekah? Akhlak dan kesopanan, ilmu harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Kalaulah burung bisa dia terbang dengan dua sayapnya, maka anak kita bisa dia hidup sukses di masa depan karena dua hal.
Yang pertama apa? Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah akhlak. Kalau dia punya ilmu tapi dia tidak punya akhlak, dia punya ilmu tapi akhlaknya jelek banget, maka dia tidak akan bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi umat. Sebaliknya, orang yang akhlaknya baik banget tapi goblok, ini bisa menyesatkan umat. Kenapa? Karena umat nanti akan tersesat, disangka dia waliullah. Ternyata dia hanya orang yang pura-pura alim. Ternyata dia adalah orang yang menyesatkan umat. Akhlaknya baik, sholat kagak. Ketika dia tidak sholat, orang menyangkanya dia sholatnya di Mekah. Sholat Jumat kagak ada. Wih, katanya ini kenapa dia tidak sholat Jumat? Dia sholatnya di Mekah. Sholat di Mekah mah bu, kalau di sini Jumat, di Mekah baru jam 8 pagi. Masa iya dia sholat Jumat jam 8 pagi di Mekah? Tidak ada. Tetapi kenapa banyak di negeri kita orang-orang yang percaya orang bodoh sebagai wali? Kadang-kadang orang-orang gila dianggap wali. Kiai di kampung, Kiai Muhyiddin gak dihormatin, tapi ada orang gila disangka wali. Orang di YouTube disangka wali, kemana-mana ya orang gila disangka wali. Dia ngecat mobil orang segala macam, katanya wali. Lah itu bukan wali, memang orang gila. Hormati ulama, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Hormati para ulama karena ulama di sisi Allah dia mulia. Jangan menghormati orang yang zahirnya dia tidak menampakkan syariah. Wih, takut dia itu wali Allah, biasa saja. Jangan hina, tetapi jangan muliakan orang yang zahirnya tidak bersendikan syariah. Yang harus dimuliakan siapa? Kata Rasulullah, yang dimuliakan adalah orang yang zahirnya ada syariat. Dohirnya dia kelihatan sholat, dohirnya dia kelihatan puasa, dohirnya dia menjalankan syariat-syariat lainnya. Tetapi orang sekampung orang mengatakan wali, tapi kalau dohirnya tidak menandakan syariah, dia tidak suka sholat, walaupun sekampung itu percaya dia sholatnya di Mekah, kita tidak boleh memuliakan dia. Kenapa? Kalau kita memuliakan dia, maka kita sama saja dengan membuat masyarakat itu semakin meyakini akan kesesatan yang dia perlihatkan. Paham bu? Paham bu? Udah, yang dimuliakan guru-guru ngaji di kampung, guru-guru madrasah diniyah Hidayatul Mubarakah, ustadz-ustadz yang ngajarin a, ba, ta, sa, jim. Ini yang harus dimuliakan. Capek bu ngajarin anak-anak kita itu. Makanya saya kalau anak saya mau ngaji, udah kelihatan 1 bulan belum ngamplopin itu guru ngajinya, saya titipin, ini kasihin sama abah. Manggilnya disuruh manggil abah sama gurunya. Nih katiin sama abah. Kenapa? Karena kita kalau ngajar anak sendiri, walaupun saya santrinya banyak, tapi kadang ngajar anak sendiri itu susah. Maka saya suruh ngaji kepada orang lain, anak-anak saya di kampung itu. Kenapa? Dia sambil main, ngaji sambil main. Kalau kita yang nguruk, kita yang ngajar serius, betul tidak? Tapi kalau dia pergi ke kampung, syiar juga bagi masyarakat. Oh, katanya itu anaknya seorang pengasuh pesantren pun ngajinya sama orang. Jadi kita saling memuliakan, saling menghormati antar guru ngaji dan guru pesantren. Santri saya pak, santri baru tidak boleh datang pondok santri baru kecuali dia meminta izin dan doa restu kepada guru ngajinya di kampung. Dia harus minta doa restu, salaman. Bahkan banyak guru ngajinya yang nganterin dia mondok ke pondok saya.
Kenapa? Karena itu supaya dia tidak akan pernah lupa dengan guru ngajinya di kampung. Kadang orang sombong sudah pesantren, dia pinter, pas pulang ke kampung dia sama guru ngaji sendiri, karena guru ngajinya memang bisanya ngajar Quran doang. Akhirnya dia menghilangkan ta'zim, akhirnya dia menghilangkan hormat kepada guru-guru ngajinya di kampung. Ini tidak akan barokah, tidak akan manfaat ilmunya dia nanti walaupun dia pinter. Kadang-kadang ini yang sering dilupakan. Bahkan ada orang-orang yang berusaha untuk merebut santri orang. Santri orang udah pinter nih, dia nggak bisa ngaji, akhirnya dia ngatain itu santri saya, padahal diajaknya cuma jarah-jarah kuburan dan bikin kuburan-kuburan palsu. Nah, Bu, sekarang banyak kuburan palsu, Bu. Kuburan nggak ada orangnya, tapi ada namanya. Dibikin penjarahan, dibikin tempat parkiran, dibikin tempat jual-jualan. Akhirnya banyak ditempatin lagi, ditaruhin tempat mainan anak-anak itu. Jadi sekarang hati-hati, makam-makam yang dari zaman dulu tidak dikenal sebagai makam wali, penjarahan, kemudian hari ini ada orang mengatakan dapat kasep daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ini kuburan Syekh Jangkung beneran. Akhirnya dibangun kerjasama sama kepala desanya, dibikinin tempat parkir, dibikinin masjid. Na'udzubillah, itu adalah penipuan. Apa? Penipuan. Maka oleh karena itu zaman ini zaman edan. Yang edan bukan zamannya, zaman begini-begini aja, tapi yang edan banyak orangnya. Makanya ibu-ibu, anak-anak kita ini harus betul kita didik dengan didikan-didikan yang benar, didikan-didikan agama. Kalau anak kita nanti sudah kuliah, pesenin, jangan tinggalkan Nahdlatul Ulama, jangan tinggalkan Nahdlatul. Pesen begitu. Kenapa? Banyak anak-anak NU yang ketika dia kuliah di ITB berubah haluan menjadi HTI, berubah haluan menjadi FPI, berubah haluan menjadi Ikhwanul Muslimin, berubah haluan menjadi Jamaah Islamiyah. Akhirnya dia kafirkan ayahnya, dia kafirkan ibunya, karena ibu dan ayahnya masih punya KTP Indonesia yang menurut mereka adalah orang-orang yang masih mempercayai Pancasila sebagai dasar negara adalah orang-orang kafir. Dia yang tidak mau menegakkan syariat Islam kata mereka, maka dia adalah orang-orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dia pakai ayat yang untuk orang Yahudi kemudian diambil untuk orang tuanya, karena dia mendapatkan ideologi yang sesat yang diajarkan di tempat kuliah. Maka harus diwasiati, nah, Ndok, kamu kuliah nanti hati-hati kalau memilih organisasi. Masuk aja organisasinya PMII, punya Nahdlatul Ulama. Jangan macem-macem ikut-ikut yang tidak jelas. Selalulah alaikum binahdlatil ulama, alaikum binahdlatil ulama, alaikum binahdlatil ulama. Itu yang harus ditanamkan. Kenapa? Kalau tidak begitu, maka anak kita tidak punya panduan. Kayak saya ini, Bu. Saya ini, makanya saya ngomong begini, karena saya ini lahir dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Cuma bukan karena kemudian saya itu tidak mendapat wasiat, bukan, tapi karena saya orangnya ngeyel. Ini di kampus ini orang apaan sih, orang diem aja, nggak mau ngobrol selain sama temennya ini, yang satu letting, yang satu yang akrab. Ternyata ketika saya
temenin ini 2 orang, ternyata dia punya pemahaman agama yang berbeda. Saya penasaran apa sih pemahamannya. Ayo, kalau ini katanya ikut ngaji, ngajinya hanya 6 orang atau 7 orang. Yang dibahas adalah tentang negara Indonesia ini negara taghut. Alhamdulillah, tetapi saya tidak sampai masuk. Tetapi saya pengalaman, karena orangnya penasaran, ini apa yang dibahas, apa tujuannya. Orang-orang yang banyak berpaham-paham demikian, biasanya orangnya eksklusif, bertemannya juga eksklusif, tidak low profile. Dia pilih-pilih teman. Dia akan lihat teman-teman yang mudah untuk dibawa oleh dia untuk dicekoki dengan paham-paham anti negara kesatuan Republik Indonesia. Maka akhlak ilmu harus ditanamkan. Bu, ada cerita ini, orang punya ilmu tapi nggak punya akhlak. Dia dikawinin tuh sama mertuanya bukan kiai, mertuanya tukang nelayan, punya empang. Mertuanya punya empang, empangnya ini ditanemin ikan bandeng. Banjir, pas banjir ini pas surut, di tengah-tengah empang itu ada ikan mujair. Mertuanya ambil ini ikan mujair, ini gimana hukumnya? Saya nanamnya ini nanam ikan bandeng, kok katanya pas saya ambil ada ikan mujair, ini hukumnya halal apa haram? Wah, saya punya menantu katanya mondoknya di Jawa. Dia tanya sama menantunya, "Dok, ini hukumnya apa?" "Bapak ini nanemnya di empang ini nanem ikan bandeng, tapi setelah banjir ada ikan mujair. Mungkin dari empang tetangga yang nanem ikan mujair masuk ke empangnya Abah. Bagaimana hukumnya?" Kata si menantu ini, "Tenang, Bah. Kita buka di kitab Fathul Mu'in halaman 90. Padahal Fathul Mu'in nggak ada halaman 90. Fathul Mu'in hanya halamannya 70-an lebih. Nih, Bah, dengerin, saya ini menantu mau baca kitab kuning Fathul Mu'in. Babul mujahiri utawi iki iku bab nerangaken iwak mujair." Kata mertuanya, "Hebat ini menantu saya. Saya ikut pengajian sama kiai-kiai di kampung, belum pernah nemu ini babul mujahir. Tapi menantu saya katanya ini ada kitab nerangin ikan mujair." Coba terus, menantu terus. "Al mujahiru halalun lil mantu wa haramun lil mertua." Apa itu artinya mantu? Tenang, Bah. Ini kita baca, Bah. Ini sesuai dengan cara di pesantren maknainnya. Al mujahiru utawi iwak mujair halalun lil mantu iku halal kedua mantu. Wih, hebat-hebat ya. Wa haramun lil mertua, dan haram kepada mertua. Wah. Kata mertua, empang-empang saya. Masa iya halal bagi mantu, haram untuk mertua? Itu kitab apa, mantu? Kitab Fathul Mu'in, Bah. Ada nggak kitab lainnya? Ada, Bah. Nanti kita buka kitab Fathul Wahab. Masa iya katanya ini haram buat Abah katanya. Ini kitab Fathul Wahab juz 12. Padahal Fathul Wahab juznya cuma itu aja. Nih, Bah, ini kitab Fathul Wahab, babnya sama, babul mujahir. Al mujahiru halalun lil mantu wa haramun lil mertua illa endasna. Utawi iwak mujair iku halal kedua mantu lan haram kedua mertua kecuali endase doang. Kata mertua, mending ini daripada Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu keren katanya itu kitabnya. Udah kita pakainya Fathul Wahab aja. Endasnya juga nggak apa-apa. Ini kalau yang terjadi seorang yang
punya ilmu tapi dia tidak punya akhlak. Nanti orang yang punya ilmu tidak punya akhlak, juga dia tidak akan punya metodologi di dalam berdakwah. Berdakwah itu ada metodologinya. Berdakwah itu tergantung audiennya. Makanya saya tidak terlalu serius. Kenapa? Ada ibu-ibu banyak ini. Ud'uhum ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Santri, ud'u ila sabili rabbik, seru manusia pada jalan Tuhanmu bil hikmah. Kata Syekh Nawawi, bil hikmah itu artinya bil hujjatil qati'ah, dengan hujah yang kuat, dengan hujah yang memutus masalah. Kalau misalnya ini untuk orang-orang ahli ilmu, kayak tadi kita diskusi di pondok pesantren Miftahul Jannah dengan para kiai-kiai, itu harus dengan jalan bil hikmah, ay bil hujjatil qati'ah. Yang kedua, cara dakwah itu adalah wabil mau'izatil hasanah, dengan mau'izatil hasanah. Ini untuk siapa? Lil awam, untuk orang-orang awam. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dan mujadalahlah dengan cara yang terbaik. Untuk siapa? Lil muhasimah, untuk orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran dia tampik karena adanya kepentingan. Maka ini kita menggunakannya dengan metodologi ketiga, mujadalah, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau bil hikmah, orang-orang ahli ilmu ketika dalil itu ditumpahkan maka dia akan menerima. Kita dakwah kepada orang awam, ketika mau'izatul hasanah itu diberikan, dia akan masuk ke hatinya. Tapi kalau untuk mukibin ini nggak bisa pakai bil hikmah. Kebenaran pun akan ditolak. Wa aksaruhum lil haqqi karihun. Kebanyakan mereka untuk kebenaran itu tidak mau menerima. Kenapa sih orang bapak-bapak tidak mau menerima kebenaran? Kata Syekh Nawawi, tenara orang tidak mau menerima kebenaran itu adalah haitsu tamassaku bit taqlid, karena dia memegang taklid. Kebenaran apapun yang diberikan oleh orang, dia akan tolak karena dia telah bertaklid kepada yang sebelumnya. Yang kedua, wahaisu khafu zalala manasibihim, dan ketika mereka itu takut kehilangan pangkat wariasatihim dan kepemimpinannya. Karena inilah sekarang juga sudah kita katakan yang namanya Khabib itu bukan cucu Nabi. Ini dalilnya menurut kitab nasab, ini dalilnya menurut kitab sejarah, ini dalilnya menurut hasil tes DNA. Mereka sama sekali tidak ada hubungan dengan baginda Nabi. Masih banyak orang yang tidak mau menerima. Wa aksaruhum lil haqqi karihun. Kebanyakan mereka benci kepada kebenaran. Kenapa? Haitsu tamassaku bit taqlid, kata Syekh Nawawi, karena mereka megangnya taklid, bukan megang dalil. Yang kedua, wa haitsu khafu zalala atau izalata manasibihim, dan ketika mereka takut kehilangan pangkat-pangkat mereka, wariasatihim, dan kepemimpinan mereka, takut dicopot jabatannya, makanya mereka tidak mau menerima kebenaran. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, ini juga untuk PWI Kiai Suparman harus sabar di dalam berpegang teguh dalam kebenaran.
Karena qad tabayyana rusdu minal ghai, telah jelas yang hak daripada yang batil, mana yang berlandaskan dalil dan mana yang tidak berlandaskan dalil. Kita menuju kebenaran dengan dalil-dalil al-qati'ah wal barahinil qawiyah, dengan burhan-burhan yang kuat. Walaupun demikian Rasulullah Muhammad SAW diberikan kekuatan oleh Allah, tetapi hari ini tetap saja umat Islam itu masih minoritas di alam dunia. Betul? Kristen masih lebih banyak daripada orang Islam di dunia ini, Pak. Orang Islam itu hanya ada 1,5 miliar. Orang Kristen itu bisa 3 miliar lebih. Sisanya ada yang Yahudi, ada yang Hindu, ada yang Buddha, Konghucu, kepercayaan. Maka daripada itu kita berjuang di dalam menyebarkan kebenaran, sebuah tesis bahwa para habib ini bukan turunan Nabi, untuk masyarakat agar tidak berdampak terhadap kerugian-kerugian ekonomi, kerugian spiritual, keagamaan bagi warga NU, terutama kalau belum ada atau kalau masih ada yang belum menerima, kita sampaikan dengan sabar. Isbir ala ma yaqulun. Hidayah itu al-mubarakah, hidayah itu keberkahan. Ini sesuai dengan madrasah diniyahnya. Hidayah itu datangnya dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah bagi orang-orang yang kau kehendaki, tidak bisa. Hanya Allah yang memberikan hidayah bagi orang yang Allah inginkan.